Rafael menikah saat SMA part 115. Rita tak menggubrisnya. Ia segera berbalik untuk keluar dari kamar. Gebrakan pintu yang cukup keras membuat Boy semakin emosi. Ia mengacak-ngacak rambutnya frustasi karena tidak bisa pulang ke rumah. Boy pun membuka ponselnya. Ia akan SMS Bunga dengan alasan menginap di rumah temannya. Alasan itu adalah satu-satunya agar Boy bisa berpikir bagaimana cara untuk keluar dari permasalahan itu. Skip. Bunga baru saja keluar dari ruangan dokter kandungan. Ia sudah rajin mengecek kehamilannya ke dokter. Bahagianya luar biasa. Tapi ia tidak ditemani Boy karena SMS semalam ia dapat. Aku senang jika Boy bersenang-senang dengan sahabatnya. Jarang sekali Boy bisa seperti itu. Ujar Bunga kemudian tersenyum kecil. Ia segera keluar dari rumah sakit menuju parkiran. Ia membuka pintu mobil, kemudian segera duduk. Ia memakai salbetnya lalu menyalakan mesin mobil. Ia segera pergi menuju kantor. Bunda khawatir sama ayah. Tapi Bunda yakin ayah akan pulang dan baik-baik saja sayang. Bunda juga kangen sama ayah. Kamu juga kangen kan sama ayah? Ia berbicara kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Rasanya menyenangkan bila mengajak berbicara anak yang ada di kandungan sendiri. Membicarakan hal-hal menarik mengenai apapun. Bunga juga berusaha agar tidak memikirkan sesuatu yang membebani pikirannya. Subscribe dulu ya. Bunga memarkirkan mobilnya dengan rapi. Ia matikan mesin lalu melepaskan salbetnya. Ia keluar dari dalam mobil, kemudian masuk dalam kantor. Beberapa orang sudah menyapanya dengan ramah. Ada pula yang berbisik-bisik tentang dirinya. Bunga tidak pernah menggubrisnya. Ia malas menegur karyawan yang setiap hari selalu membicarakan dirinya. Bunga masuk ke dalam ruangannya. Ia meletakkan tas brandednya di atas meja. Terdengar suara pintu terbuka. Terlihat Prita masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebuah map di tangannya. Ia berdiri di depan meja besar milik Bunga, kemudian memberikan berkas itu kepada Bunga. Ini berkas dan jadwal kegiatan ibu hari ini. Tolong ibu tanda tangani, ujarnya lembut. Bunga membuka berkas-berkas dan segera ia tanda tangani. Lanjut ke agenda kerja miliknya. Pagi ini rapat dengan PT Wirabuana saja. Kalau gitu setelah makan siang, saya ingin ke manajer keuangan dulu untuk mengeceknya secara langsung. Tolong ubah jadwal saya, ujarnya mendapat anggukan dari Prita. Saya akan mengubahnya, lalu minta tanda tangan ibu lagi. Kalau begitu saya permisi. Bunga memberikan berkas itu kembali, kemudian Prita berbalik dan pergi dari ruangannya. Bunga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dirinya menghela napas panjang, seraya tangan kanan mengelus perutnya lembut. Ia tersenyum kecil ketika berhayal perutnya semakin membesar nantinya. Skip. Jam makan siang tiba. Bunga dan Prita sudah berada di kantin kantor. Terlihat Prita sangat asik makan sambil memainkan ponselnya. Bunga jadi bingung karena tidak ada percakapan sama sekali. Sibuk saja sama HP. Jangan-jangan udah ketemu sama jodoh. Prita langsung meletakkan ponselnya di atas meja. Ya Allah, si ibu masih aja ngebahas jodoh. Belum ketemu bu jodoh si jodoh. Mungkin jodohnya masih pacaran sama orang lain. Jelasnya membuat Bunga tertawa kecil. Bunga mendesah pelan. Lah, terus kenapa kamu sibuk banget sama HP? Dari tadi saya dicuekin. Prita tertawa. Si ibu baper gara-gara saya cuekin. Saya itu cuma lihat grup alumni SMP teman saya, ada yang mau tunangan gitu. Jadi saya bingung mau datang atau enggak. Jelasnya membuat Bunga mengangguk-angguk. Datang aja sih, nggak enak juga kalau kamu nggak datang, sarannya. Saya sih mau datang, tapi bingung sama siapa. Kesana juga mungkin saya cuma bengong. Pak SMP saya tuh nggak banyak punya teman. Itu membuat saya bingung mau datang atau enggak. Alasannya membuat Bunga mengerti. Kamu itu kan sahabat saya. Ya udah nggak usah peduliin kamu yang dulu nggak punya teman. Ajak saya yang kini sebagai sahabat kamu. Itu juga kalau kamu anggap. Sindirnya membuat Prita geram.
Saya anggap, Bu. Astagfirullah. Galaknya ibu tuh buat saya berhasil jadi seperti sekarang. Prita mengacukan jempolnya kepada Bunga. Itu juga usaha kamu. Banyak orang yang gak bisa dekat sama saya loh. Karena saya galak sendiri di atasan. Kamu doang yang gak terpengaruh. Apalagi semenjak kamu bentak saya waktu itu. Rasanya saya sudah tertarik pilih kamu jadi sekretaris saya. Prita jadi tersipu malu. Ah ibu, bisa ay. Kan jadi malu. Prita jadi malu-malu kucing hingga Bunga mengernyit. Geli banget liatnya. Gak usah sok manis deh. Cibirnya hingga raut wajah senangnya menjadi datar. Siap, Bu, jawabnya. Oh iya, nanti ke pertunangan teman kamunya jam berapa? Tanya Bunga yang baru ingat. Langsung aja, Bu, dari kantor. Jadi habis pulang kerja. Bunga mengangguk. Oke, kalau gitu. Prita melihat jam di tangannya. Bu, sebaiknya kita segera menyelesaikan makan siangnya. Habis ini kan ibu mau ke ruangan manajer. Ujar Prita mengingatkan. Oke. Mereka segera menyelesaikan makan siangnya, walau sedikit terburu-buru. Setelah selesai, mereka langsung beranjak dari kantin menuju tempat yang akan mereka tuju. Bunga sedang berdiri di hadapan Prita yang masih mengerjakan tugas-tugasnya. Sorot mata Bunga menajam membuat Prita keringat dingin. Ia pun secepat kilat menyelesaikan tugasnya. Oke, selesai juga. Prita langsung berdiri lalu meraih tas miliknya. Mereka berdua segera pergi keluar dari ruangan milik Prita. Keduanya sudah keluar dari kantor. Bunga langsung masuk dalam mobilnya. Dan Prita juga sudah masuk ke dalam mobilnya. Setelah siap, mereka melaju pergi ke tempat pertunangan sahabat Prita. Mobil Prita melaju di depan Bunga. Dengan perlahan-lahan dan hati-hati mengikutinya dari belakang. Mobil Prita memberikan lampu sen ke arah kiri dan berbelok. Bunga juga mengikutinya. Tidak terlalu lama hingga mereka sampai di sebuah gedung yang mewah. Setelah memarkirkan mobilnya, mereka mematikan mesin lalu melepaskan seatbelt untuk keluar dari dalam mobil. Prita berjalan menghampiri Bunga. Ya Allah, Prita, kapan kamu tunangan? Ta'aruf aja dulu deh. Prita mulai geram. Ibu jahat melebihi ibu tiri. Dosa, Bu. Penganiayaan namanya. Balasnya membuat Bunga merangkul lengan Prita. Jangan ngambek dong. Nanti nggak aku kasih es krim pinggir jalan. Godanya hingga Prita mengeruskan bibirnya. Masa es krim pinggir jalan? Sekali-sekali dong, Bu, es krim tengah jalan. Kan enak, lebih menegangkan. Kamu aja sana yang beli. Masa iya beli es krim tengah jalan? Prita tawarnya. Bercanda, Bu. Gak usah diambil pusing dan serius. Prita menarik lengan Bunga untuk masuk ke dalam gedung itu. Di dalam gedung benar-benar mewah, namun sederhana. Semua sudah datang dan sangat meriah. Wajar jika ramai karena jam kantor sudah habis. Prita juga beberapa kali mengerjapkan matanya. Baru sadar kalau aku ingin cepat menikah. Ya Allah, berikan hamba jodoh. Pinta Prita yang tidak diduga Bunga. Minta jodohnya salah waktu. Nanti aja pas sholat. Sekarang kita harus memberikan ucapan selamat sama pasangan sudah bertunangan. Tegasnya. Yah, baru juga mau ambil makan. Terus dasar gitu, apalagi mau kayak menggoda di meja sana. Arah pandangannya tertuju ke sebuah meja besar yang di atasnya banyak makanan. Bunga tidak menghiraukan Prita. Matanya pun beralih ke arah depan tempat pasangan itu berada. Ia memacingkan matanya untuk melihat dengan jelas. Perlahan-lahan Bunga maju ke depan. Matanya terbelalak hebat menatap tidak percaya siapa yang ada di depan.